siap prajurit, nanti saya perbaiki. Ini saya perbaiki toh. Nah, ini artinya apa? Saya pelayan. Apa lagi tadi? Jadi Danki nyampaikan siap dan belum punya kolam renang. Belum punya kolam renang aja kamu udah hebat, apalagi punya kolam renang gitu. Tapi tidak saya kasih. Yang saya kasih adalah kebutuhan. Siap dan ini mau latihan, saya ini pasukan leader nggak punya apa-apa. Terus butuhmu apa? Tower serbaguna, apa lagi? Simulasi heli, apa lagi? Rumah ban, apa lagi? Mobil PJD, apa lagi? Siap, semua itu, ya udah saya kasih. Nah, kan gitu, saya pelayan juga. Jadi sebenarnya saya pelayan Anda semua. Siap dan kopi kita akan terpisah-pisah dan terus gimana? Ada siapa Danki yang nggak punya mobil? Nah, dua atau tiga? Mobil apa itu? Mobil dinas Danki? Ojek? Dua. Nah, yaudah dua, saya belikan, kasih. Artinya apa? Saya ada pelayan Anda, jadi jangan Anda merasa wah saat ini dulu. Enggak. Kenapa saya selalu seperti itu dan kenapa saya respon seperti itu? Ya, karena Anda telah berbuat banyak kepada Angkatan Darat. Ya. Sekarang ini Angkatan Darat mendapatkan kepercayaan tertinggi dari rakyat 94%. Jadi kalau ada rakyat 100 ditanya siapa yang paling dipercaya di institusi Indonesia ini, siap! 90 mengatakan TNI Pak. 94 mengatakan terutama TNI Angkatan Darat. Gitu ya. Jadi bayangkan institusi yang terpercaya, Pak Presiden aja kalah. Pak Presiden di bawahnya TNI. TNI baru Pak Presiden, baru KPK, baru kepolisian, baru institusi yang lain. Itu rakyat. Dan ini tidak bisa terjadi begitu saja. Ini pasti merupakan sesuatu yang luar biasa yang diperbuat oleh para prajuritku. Bukan yang diperbuat oleh Kasat. Kasat nongkrong di Merdeka sana, ya duduk di meja ngantuk-ngantuk, tanda tangan, ya terima tamu dan sebagainya. Tapi siapa yang keringetan? Siapa yang jungkir balik? Ya. Anda semua prajurit sekalian, tepuk tangan untuk kalian. Ada Babinsa sini. Babinsa angkat tangan. Wah, ya. Terutama Babinsa kita ini. Sekarang ada 25 kementerian yang MOU dengan TNI Angkatan Darat. Bayangkan, 25 kementerian. Ujung-ujungnya yang kerja siapa lagi? Babinsa yang kerja. Tepuk tangan Babinsa. Ya, terima kasih Babinsa. Ya, Babinsa berdiri. Semua berdiri. Ya, terima kasih. Ya, balas penghormatan saya. Nah, kamu turun duluan. Iya, terima kasih ya. Terima kasih. Anda telah berbuat banyak. Jadi kalau Anda sudah mendarmabaktikan tugasmu dengan baik, saya tidak berbuat apa-apa, betapa dosanya saya ya. Maka dari itu saya turun ke sini, saya ingin tahu kondisi Anda seperti apa yang bisa saya dukung untuk tugas Anda. Berarti kamu belum bisa? Mana yang kopka? Bukan kopka tapi di Babinsa. Kamu di mana? Ya, jadi kopra kepala yang umurnya 40 sampai 51 ya, itu nanti kalau boleh kamu apel. Tapi saya takut nggak bangga nanti katanya kalian naik dari kopra kepala jadi sersan cuma ditempelkan sama di lapangan pel, nggak bangga, minimal gendong ransel itu. Nggak apa-apa, lari pemuda semua naik gunung terus capek dan jalan kaki juga nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. 1 bulan tek bangun pelantikan sersan. Ya. Baru kamu bangga. Nanti lantik sersan, dilantik oleh Pangdam lah. Sersan 2, tadinya Kopra jadi sersan 2. Tampil di kampungnya, loh Pak Kopra, kenapa pangkatnya jadi sedikit? Wah itu, kemarin ada 3 bengkok, sekarang kenapa tinggal 1? Wah kan gitu. Wah ya, nah, kamu jelaskan, ini dapatnya nggak gampang ya. Oh, ini harus gendong ransel. Oh gitu.
Saya bangga dengan satuan ini juga ya, karena memang ternyata zero pelanggaran, satu batalion di sini tapi bisa melaksanakan tugas dengan baik. Walaupun kompi-kompinya terpisah ya, terpisah jauh, tetapi Anda semua zero pelanggaran ya. Terima kasih semuanya ya. Di sini juga saya dengar tidak ada pelanggaran narkoba, tidak ada bentrokan dengan kepolisian dan sebagainya ya. Tapi namun demikian saya minta kepada semua jangan lengah ya. Jangan Anda merasa aman, Anda lengah ya. Karena kita tahu bersama situasi yang berkembang di dalam negeri kita saat ini ya. Banyak ya kejadian-kejadian yang kalau kita amati itu sebenarnya kecerobohan kita, kelengahan kita. Karena kebuntuan kita di dalam kita membina kemampuan kita. Ya, terutama terkait dengan kemampuan intelijen, kemampuan teritorial dan sebagainya. Muncul sekarang banyak terorisme berkembang di mana-mana ya, meledakkan bom di mana-mana ya. Itu menunjukkan tumpulnya intelijen kita. Ya, tidak berdayanya teritorial kita. Mengapa saya katakan demikian? Ya, semua yang terjadi kasus itu adalah dia tinggal bersama-sama kita. Dia tinggal bersama rakyat. Di pemukiman-pemukiman, di pedesaan-pedesaan, bahkan di rumah-rumah susun, dia tinggal di situ. Dengan berbagai covernya, dengan berbagai kehidupannya. Tapi ternyata kita tidak paham. Kita tidak mampu mendeteksi mereka, siapa mereka. Artinya apa? Artinya pintar kita tidak tahu. Berarti kita tidak menyatu dengan alam, tidak menyatu dengan tiga aspek yang kita bina: geografi, demografi, dan kondisi sosial. Kalau di situ ada orang baru, geografi berarti pendataan penduduk Anda tumpul, ya, para teritorial, Kodim, Korem, Koramil, dan sebagainya, Babinsa. Ya. Anda punya aturan 3 pilar desa, 1 kali 24 jam wajib lapor. Tapi orang udah ngendok di situ 3 bulan, beranak pinak di situ, kerjaannya ngenakiti bom, Anda tidak tahu. Akhirnya apa? Jeger, meledak, bom meledak, ya. Ternyata bom meledak di mana? Diusut-usut identitasnya, tinggalnya di desa ini, tinggalnya di apartemen ini dan sebagainya. Padahal di situ ada aparat, ada Babinsa, ada kepala desa, ada Babin Kaptipas. Di situ ada slogan besar, tamu 1 kali 24 jam wajib lapor. Sudah ada orang di situ, orang baru kita tidak pernah tahu. Termasuk intelijen kita seperti ini. Di negara kita berkembang ya terorisme ya, mudah-mudahan ke depan ya dengan kejadian-kejadian ini menjadi evaluasi bagi kita untuk kita lebih tajam lagi, lebih peka lagi terhadap lingkungan. Kelompok-kelompok lain ya, kelompok radikal ya, kelompok yang kelompok-kelompok garis keras, penyelundupan narkoba ya, itu berkembang sekarang di tempat itu. Teman-teman kita yang di perbatasan hampir setiap hari laporannya menangkap penyelundupan, melangkap penyelundupan, dan penyelundupan obat-obat terlarang. Ini terjadi di mana-mana, melalui kapal, melalui laut, melalui perbatasan dan sebagainya. Yang lebih parah lagi, banyak anggota-anggota TNI yang tergiur sehingga masuk dalam lingkaran narkoba, apakah sebagai pengguna atau sebagai pengedar. Ujung-ujungnya karena pengen cepat kaya, ya, karena pengen menikmati itu sesaat. Yang ujung-ujungnya adalah menghancurkan masa depan Anda sendiri, menghancurkan keluarga Anda sendiri. Ya. Apa untungnya narkoba? Tidak ada. Dari segi agama dilarang. Kita orang Islam tidak boleh, narkoba dilarang, haram. Nah, kalau itu ajaran Tuhan, itu larangan dari Tuhan, Anda langgar, siapa lagi yang Anda akan patuhi? Ya. Nah, maka kita keras. Kalau ada pelanggaran narkoba nggak usah direhabilitasi, udah pecat, selesai. Masih banyak yang pengen jadi tentara. Ngapain tentara? Masuk disumpah, patuh dan taat dan sebagainya dengan aturan, tapi ternyata Anda tidak mampu mengendalikan diri. Larut dalam itu semua, udah pecat, nggak usah direhabilitasi. Tentara nggak ada kampusnya direhabilitasikan narkoba, nanti ujung-ujungnya kambuh lagi, susah lagi kita. Udah pecat, selesai. Jadikan orang sipil. Ya. Alhamdulillah ya, terkait dengan itu juga masalah-masalah pelanggaran, saya juga terima kasih karena dari 3 tahun saya menjabat ya, pelanggaran grafiknya sangat menurun drastis ya. Semua jenis semuanya menurun. Artinya apa?
Artinya kita semua sudah semakin baik. Kita semua sudah semakin sadar terhadap apa yang harus kita lakukan. Kita semakin patuh kepada aturan-aturan itu. Ya, memang harusnya begitu. Ya. Jadi tentara jangan alergi dengan aturan. Tentara itu memang segalanya diatur. Kalau Anda melanggar aturan, tentunya Anda mampu dan berani menanggung risiko. Nah, kalau risiko itu dampaknya kepada Anda tidak, ya sudah, itu risiko Anda. Maka itu kalau tidak ingin menanggung risiko, ya patuhi aturan. Jangan Anda berbuat semaunya sendiri. Jadi ini merupakan sasaran empuk bagi orang-orang yang ingin melemahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Belanda dulu menguasai kita 350 tahun karena kondisi kita seperti ini. Dan kita masuk dalam perangkapnya mereka. Kita tidak pernah sadar kalau kita ini diadu domba di antara kita sendiri. Perang sendiri, bunuh-bunuhan sendiri. Kerajaan dulu kan gitu. Kerajaan ini perang sama ini, kerajaan ini perang sama ini, kerajaan. Akhirnya gontok-gontok sendiri padahal kita bersaudara. Ya. Orang Ambon diadu sama orang Jawa, orang Makassar diadu sama orang Bugis, orang Dayak. Ya. Gelut di mana-mana karena apa? Karena seperti itu. Kita masuk dalam perangkapnya mereka. Ya alhamdulillah. Dengan bangkitnya negara kita, bangkitnya pemuda-pemuda kita, ada pemersatu, ya, sadar bahwa perbedaan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia itu merupakan satu kekuatan dan satu kekayaan. Kalau ini diikat menjadi satu, akan menjadi satu kekuatan yang tidak terkalahkan. Nah, setelah sadar itu ternyata kita dalam waktu beberapa tahun kita bisa merdeka. Terorisme, kemudian radikalisme, kelompok-kelompok anti pemerintah, kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan kepentingan kelompoknya dan sebagainya, akhirnya mengadu domba, mempengaruhi, mengadu domba kepada kita supaya kita terpecah belah. Setelah itu baru mereka akan melaksanakan kepentingannya untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, kita harus waspada seperti ini. Jangan kita terpengaruh oleh hal seperti itu. Karena ladang empuk, negara Indonesia merupakan ladang. Sekarang sedang diincar. Kenapa Indonesia beraneka ragam seperti ini kok bisa bersatu? Di mana letaknya? Nah, ini sedang diintip oleh orang luar. Kenapa diintip? Karena tadi lahan empuk seperti tapi kok nggak bisa pecah. Ternyata yang diincar bukan itu. Ini hanya sebagai alat masuk saja. Ujung-ujungnya yang diincar apa? Sumber daya alam kita. Sekarang negara-negara kuat, negara-negara besar di dunia sedang mencari lahan bagaimana untuk kelangsungan hidup mereka terkait dengan kebutuhan sumber daya, ya. Terkait dengan kebutuhan energi, kebutuhan air, kebutuhan pangan, air dan energi.